Papi tiba-tiba jadi nggak suka sama Boy. Apapun alasan kamu, Papi tidak akan pernah bisa menerimanya. Karena Papi tidak bisa menerima kenyataan. Kalau laki-laki yang selama ini kamu cintai, laki-laki yang menjadi harapan menjadi pasangan kamu, adalah laki-laki yang sama yang dicintai oleh wanita yang selama ini Papi cintai. Kamu tahu, Papi merasa menjadi seorang pecundang di sini. Comel bisa. Den, puguh oge si mama sama si papa teh khawatir pisan Aden galau. Katanya gara-gara Aden teh sekarang gak boleh lagi berhubungan sama Neng Repa. Makanya si mama sama si papa teh pergi ke rumah Neng Repa mau mencoba ngebujukin papihnya gitu. Oh, ya udah. Makasih ya, Bi ya. Areka mana deui atuh mau kemana lagi Aden teh? Ya, Boy harus nyusulin mama sama papa lah di rumah Reva. Aduh, Aden sudah tidak usah. Aden di sini saja sampai nunggu si papa si mama pulang. Udah lagian juga Aden teh baru pulang saja. Pasti capek. Biar bibi bikinin makanannya. Dibikin susu. Boy nggak capek kok, Bi. Cuman Boy takutnya mama sama papa tuh ribut sama papanya Reva. Jadi Boy harus buru-buru ke sana. Ya sudah atuh sok hati-hatinya. Ya, Bi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emang sih salah bang ngomong. Perasaan saya salah mulu deh. Salah mulu perasaan. Tuh bisa ngejaga rahasia sih Mbak Koko. Ya Allah, bimbinglah setiap langkah hamba. Sesungguhnya sesuatu yang buruk itu datang dari diriku sendiri. Aduh, gimana lagi nih? Aku kan nggak pernah pegang perusahaan sebesar ini. Kacau nih bisa-bisa kalau nggak bisa dikendaliin perusahaannya. Bisa gagal total, bangkrut. Adriana, enak aja main lewat-lewat. Bisa-bisanya ya kamu santai-santai. Kayaknya happy banget habis jalan-jalan. Sedangkan perusahaan kamu lagi kolaps. Selamat malam, Mama tercinta. Ya iyalah, Adriana senang dan bahagia sekali. Karena apa? Adriana dengan Tante Katy cantik awet muda udah nyamperin Tante Rempong, yaitu Tante Marisa. Dan sudah ngasih tahu bagaimana keadaan B. Iskandar sebenarnya seperti apa. Apa yang terjadi, apa dan apa. Adriana, kamu nih bener-bener ya nggak mikirin perusahaan kamu sama sekali. Sedangkan perusahaan kamu itu lagi ngos-ngosan. Mending kalau perusahaannya maju, ini lagi babak belur, nggak ada proyek. Keuangannya babak belur juga. Mau jadi apa Adriana? Mama yang tercinta, Mama nggak perlu khawatir lagi sekarang. Mulai besok Adriana akan tangani semua perusahaan, oke? Dan Adriana lagi bahagia, jadi apapun yang Mama minta akan Adriana turutin. Adriana punya peluang yang sangat besar untuk dapetin Boy seutuhnya. Cakep. Ya Allah Adriana, Boy lagi. Udah deh, Boy mau batal nikah kek, gagal nikah kek, nggak jadi nikah. Apalagi sekarang papinya Reva ngelarang hubungan Boy dengan Reva sekalipun. Lupakan yang namanya Boy. Sampai lebaran kuda, Boy juga tetap gak mau sama kamu. Karena apa? Boy udah lupain kamu. Nah sekarang saatnya kamu move on sama Alex, orang yang mencintai kamu. Bukan sekarang kamu ngejar-ngejar orang yang udah gak mencintai kamu. Kamu jual mahal dikit kek, jangan murah. Perempuan. Tunggu deh Ma, Alex yang mana ya? Alex anak kemarin sore yang jahat tapi udah tobat. Yang sok kecakepan itu. Aduh, Adriana, coba deh. Coba buka hati kamu untuk seorang Alex yang udah memberikan segalanya untuk kamu. Waktunya, time is everything loh Adriana. Dan dia mengorbankan kehidupannya demi kamu, bukan kamu aja. Adik kamu, mama juga nolongin kamu setiap saat. Masa sih kamu gak punya perasaan sedikit pun? Hati kamu pakai dong Adriana. Jangan pakainya cuma, aduh kamu tuh emosi doang ngejar-ngejar Boy. Mending Boynya juga mau dikejar-kejar. Heran mama.
Oh ya, satu hal lagi yang perlu kamu ketahui dan ini penting. Pasti banyak orang di luar sana yang mau gantiin posisi seorang Adriana yang dicintai setulus hatinya Alex. Demi Adriana, Alex rela ngelakuin apapun juga. Bukan demi boy, Adriana rela jadi gila sekalipun juga. Hah? Kamu nih, ntar Alex diambil sama orang, syukurin aja. Nyesel tuh belakangan kalau awal-awal pendaftaran. Tengah-tengah penasaran doang nih kayak kamu sama boy. Udah capek ngomongnya. Capek nasihatin kamu yang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan doang. Tambang kamu tahu nggak? Ntar kalau udah mentok aja. Mau lanjutin lagi marah-marahnya? Enggak. Oke, Adriana istirahat. Good night. Ini anak ya, benar-benar kecintaan sama boy. Udah kayak apaan tahu. Biasa kedap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluarganya Denboy ya? Cocok. Cocok juga Surti. Oh ya udah kalau gitu silakan duduk ya. Duduk di sini. Iya ya. Aduh maaf Surti teh lupa maksudnya masuk gitu baru duduk. Itu baru cocok. Cocok juga Surti. Ya udah silakan sok, silakan. Sini. Iya. Di situ, Bi. Iya di situ. Sini. Iya silakan duduk. Ya udah kalau gitu Surti panggil si nonnya dulu ya. Kita tuh bukan mau ketemu sama Reva, mau ketemu sama papinya Reva. Ketemu Tuan. Iya. Ya udah kalau gitu Surti permisi panggilin dulu ya. Ya, tunggu ya, punten ya. Masuk. Maaf Tuan. Itu Tuan di luar teh ada tamu. Tamu? Iya. Malam-malam begini ada tamu siapa? Tuan, keluarganya Denboy alias pacarnya si Non. Keluarganya Boy. Iya. Saya tidak mau menemui mereka. Karena saya tahu mereka akan membicarakan masalah Boy dengan Adriana. Suruh mereka pulang. Kamu jangan banyak membantah. Iya. Aduh, Surti teh harus ngomong apa sama keluarganya si Denboy. Aduh, kalau Surti yang ngomong, ntar disangkanya Surti teh ngusir mereka. Terus Surti teh harus gimana tuh? Aduh, bingung. Non, aduh, gawat Non. Kenapa? Itu di bawah ada keluarganya Denboy. Ada papa, mamanya Boy. Aduh, datang ke sini. Iya. Ngapain ya? Aduh, katanya sih pengen ketemu sama si Tuan, tapi si Tuannya malah nggak mau nemuin keluarganya Denboy. Malahan si Tuan teh nyuruh Surti yang nemuin. Aduh, Surti teh nggak berani. Disuruh pergi begitu, ntar disangkanya Surti teh ngusir mereka. Ya udah, Non aja yang nemuin ya. Surti nggak berani. Ya udah, Bi. Biar aku temuin deh. Iya, sok. Ma, nanti ngomongnya baik-baik ya. Jangan sampai nanti hubungan Reva sama papinya jadi renggang gara-gara urusan ini. Ya? Tahan. Nah, itu. Halo, Om. Punten Macan. Papi kamu mana?
Macan, kita duduk dulu yuk. Aku minta maaf ya Macan. Om, kayaknya untuk saat ini papi nggak bisa ditemuin deh. Ya, sebenarnya sih Om ngerti banget Reva. Om ngerti banget perasaan papi kamu karena Om sudah tahu permasalahannya. Papi kamu sudah tahu kan kalau ternyata Adriana itu adalah mantan pacarnya Boy. Kok Om bisa tahu? Tahu dari Adriana sama si keket basi itu. Mereka datang samperin rumahnya Macan. Terus mereka udah ceritain tentang semua kondisinya. Ya tapi itu udah nggak penting lagi. Yang penting sekarang papinya kamu Reva. Macan bisa ngerti kok. Pasti papi kamu sekarang kan kesel, kecewa, marah. Bahkan mungkin ilfil sama Boy. Ya kan Reva? Tapi Macan, kayak untuk saat ini aku nggak bisa maksa papi dulu deh. Aku rasa papi tuh butuh waktu dan mungkin susah buat papi menerima kenyataan ini. Jadi aku minta Macan, Om, buat kasih Reva waktu untuk meyakinkan ke papi. Karena ini kan bukan persoalan mudah. Aku harus bisa ngejelasin papi, aku harus bisa ngeyakinin ke papi alasan kenapa selama ini kita nggak pernah cerita soal ini. Tapi enggak. Macan nggak akan pernah bisa tenang, Reva. Macan pikir kita harus menyelesaikan masalah ini cepat-cepat. Sekarang aja Macan tuh susah sekali hubungin Boy. Macan takut kalau Boy frustasi, terus Boy mengasingkan diri. Bagaimana dong, Reva? Nggak bisa. Reva, tolong Reva. Kamu bujukin papi kamu supaya mau ketemu, mau bicara sama Macan atau Om. Janji deh, sebentar aja Reva. Ayo Reva, tolong Reva. Kalau bisa, Macan juga ikutan deh bujuk papi kamu. Ayo. Udah dong, jangan maksa gitu. Pak Macan itu nggak maksa sama sekali. Macan itu malah memohon kamu, Pak. Oke, yaudah Macan, aku coba ngomong sama papi dulu ya. Pi, Kenapa? Kamu mau membujuk papi untuk bicara dengan papa dan mamanya Boy. Udahlah Reva. Mending gak usah. Percuma mereka bicara sama papi. Pi, aku ngerti perasaan papi sekarang. Tapi orang tuanya Boy, mereka kan gak tahu apa-apa, Pi. Mereka juga gak ada salah sama papi. Mereka datang ke sini dengan niat baik. Masa iya Pi mau menghancurkan hubungan baik papi sama orang tuanya Boy? Lagian ini semua tuh bukan salah Boy, Pi. Jadi menurut kamu ini semua bukan salah Boy? Iya, Pi. Selama ini aku yang suruh Boy buat diam. Aku yang gak mengizinkan Boy buat ngomong sama papi. Padahal Boy udah mau cerita semuanya ke papi. Tapi aku lakuin itu semua karena aku gak mau papi jadi ilfeel. Atau papi tiba-tiba jadi gak suka sama Boy. Apapun alasan kamu, papi tidak akan pernah bisa menerimanya. Karena papi tidak bisa menerima kenyataan. Kalau laki-laki yang selama ini kamu cintai, laki-laki yang menjadi harapan menjadi pasangan kamu, ada laki-laki yang sama yang dicintai oleh wanita yang selama ini papi cintai. Kamu tahu, papi merasa menjadi seorang pecundang di sini.